Dan akhirnya si Lopez ini menembak Natalie dan Lopez. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channelnya saya. Kali ini gue bakal bahas kasus kriminal yang aneh banget, plot twist. So nggak perlu lama-lama, mari kita bahas ceritanya. Seorang gadis yang bernama Natalie Bollinger, berusia 19 tahun. Jadi gadis ini dikenal sangat baik, supel, seperti gadis seusianya. Jadi Natalie ini lahir di Colorado, Amerika Serikat, guys. Saking baiknya, dia pernah membantu seseorang yang bernama Sean. Jadi di mana Sean ini orang yang hidupnya suka berpindah-pindah. Jadi karena perhatian dari Natalie, akhirnya Sean terobsesi dan ingin selalu dekat dengan Natalie dan menstalking semua kegiatan Natalie sampai dia tidur di belakang kantornya Natalie. Jadi Natalie ini berusaha menghindar dari berbagai cara, tapi namanya Sean ini tidak pernah mau meninggalkan ataupun berhenti mengikuti si Natalie Bollinger, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Sampai akhirnya guys, Natalie ini curhat kepada teman-temannya kalau dia sudah menolong seseorang, tapi yang dia tolong ini malah membuat Natalie ini merasa tidak nyaman lagi karena selalu diikut. Akhirnya Natalie dan teman-temannya pun mempunyai ide untuk selalu mengganti akun sosial medianya supaya Sean ini berhenti mengikutinya. Hal ini berasal dari orang tua yang bernama ayahnya Ted Bollinger serta ibunya yang bernama Roselle. Jadi orang tuanya ini sudah bercerai dan ayahnya menikah lagi dengan istri barunya. Diketahui keadaan keluarga Natalie ini tidaklah harmonis guys. Selalu ada konflik di antara mereka, ditambah ayah dari Natalie ini seorang pencandu narkoba. Jadi bisa dibayangkan ya, seorang ayah seperti itu tidak bisa membuat rumah tangga istri anak menjadi tenang. Nah ternyata hal ini membuat Natalie ini sangat frustasi dan depresi karena tidak memiliki keluarga yang bahagia. Apalagi di usia Natalie yang masih 19 tahun pasti menginginkan keluarga normal seperti kebanyakan. Saking Natalie sangat depresi dengan masalah hidupnya, dia memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara yang tidak biasa. Jadi pernah satu ketika dia mengatakan kepada teman-temannya, hidupnya ini sudah tidak nyaman dan tidak tenang lagi. Kalau terjadi apa-apa terhadap dirinya, dipastikan itu karena ulah si Sean. Diam-diam si Natalie ini menghubungi situs yang bernama Craigslist. Jadi yang mana situs ini menyediakan semua kebutuhan manusia seperti pekerjaan rumah, iklan pribadi, barang dagangan, layanan informasi, konser-konser musik, dan forum diskusi. Dan di luar dugaan lagi, si Natalie ini membuat iklan kalau dia mencari pembunuh bayaran. Pasti dalam pikiran kita si Natalie ini mau membunuh si Sean yang sudah mengganggu ketenangan hidupnya. Jadi di luar dugaan lagi ada seorang yang menghubungi karena iklan tersebut. Berarti pembunuh bayaran yang menghubungi Natalie. Jadi nama pria tersebut bernama Lopez. Dia mau menjadi pembunuh bayaran karena dia sangat membutuhkan uang. Nah, dan dia bertanya siapa yang akan dia bunuh. Ternyata jawaban yang sangat mengagetkan yang didengar oleh Lopez adalah membunuh Natalie itu sendiri dengan cara menembak kepala si Natalie. Aneh kan? Nah, Lopez sangat kasihan dengan Natalie dan sempat membujuk Natalie untuk membatalkan niatnya tersebut. Tapi Natalie bersikeras karena dia merasa hidupnya ini sudah tidak berguna dan dikarenakan masalah keluarga yang sangat mengganggu dia. Dia sangat putus asa dengan kehidupannya, ditambah bapaknya sering keluar masuk penjara karena terkait kasus narkoba. Jadi, Natalie sudah merencanakan ini secara matang dan mengarahkan semua opini publik kalau dia mati, maka Sean yang akan ditangkap dan menjadi tersangka karena cuma Sean ini satu-satunya orang yang mengganggu hidup Natalie yang diketahui oleh teman-teman dia, guys. Nah, jadi obsesi dari Sean ini jadikan alasan Natalie untuk melindungi Lopez
pembunuh bayaran yang dia bayar. Nah, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Lopez dan Natalie ini pergi mereka ke suatu tempat yang sepi seperti pinggiran hutan itulah. Nah, dan di sana Natalie ini sudah menyediakan senjata untuk membunuh dirinya. Dan pada saat itu guys, karena kasihan, si Lopez ini berkali-kali minta untuk membatalkan niatnya tersebut. Tapi Natalie marah besar kepada si Lopez karena dia harus melakukan tugasnya dan Natalie sudah membayar untuk hal tersebut. Dan akhirnya si Lopez ini mengiyakan karena kan si Lopez ini juga butuh uang. Dan sebelumnya Lopez menembak Natalie. Mereka melakukan doa terlebih dahulu dan Natalie mengambil posisi berlutut guys, membelakangi si Lopez. Dan Natalie ini teriak kepada si Lopez, lakukan sekarang dengan cepat. Dan akhirnya si Lopez ini menembak Natalie dan Lopez meninggalkan tubuh Natalie begitu saja di pinggir hutan tersebut. Selanjutnya, semua kerabat, teman, dan keluarga ini bingung karena mereka ini tidak menemukan Natalie seperti biasa. Dan Natalie ini tidak pulang ataupun ke kantor. Akhirnya, pihak keluarga Natalie menghubungi pihak kepolisian setempat dan melaporkan kehilangan si Natalie. Dan dari keterangan yang dia dapat dari kepolisian, orang yang sangat ditakuti Natalie dan dibencinya adalah si Shawn. Dan setelah dicek, ternyata Natalie ini sering menggonta-ganti sosial medianya untuk menghindari stalking dari si Shawn. Tanpa mengulur waktu, kepolisian ini menangkap Shawn dan langsung menjadikan Shawn ini tersangka utama dalam hilangnya si Natalie Bollinger. Jadi setelah pemeriksaan berhari-hari, ternyata alibi Shawn ini sangat kuat guys. Karena pada saat hari hilangnya Natalie Bollinger, Shawn ini berada di negara bagian yang lain. Dan tidak lama kemudian, akhirnya mayat si Natalie Bollinger ditemukan dan pihak keluarga Natalie sangat shock karena mereka langsung mengenali ciri-ciri dari mayat tersebut, Natalie, putri mereka yang hilang. Complain until I'm put on another 30-day Facebook ban posting evidence. I will not feel bad for the things that I have done since Natalie's death. And Natalie, what do you guys know? All I know is from Facebook Messenger, and I hate Facebook. What did Facebook Messenger say? It doesn't matter. You need to get a hold of the police and talk to them. Violated for the last week, and you guys are seriously all up in my bubble and freaking me out. You're seriously giving me a panic attack. Well done, sir. Jadi akhirnya si Shawn ini dibebaskan karena memang alibi si Shawn ini sangat benar dan tidak ditemukan DNA Shawn di tubuh si Natalie. Nggak berapa lama, polisi ini menemukan tersangka sebenarnya yaitu Lopez. Ini diketahui dari isi WhatsApp antara Natalie dan si Lopez di HP-nya si Natalie dan si Lopez. Jadi ternyata guys, Natalie ini menyewa si Lopez untuk membunuh dirinya melalui iklan situs yang dibuat Natalie sendiri di Craigslist tadi. Jadi guys, sekarang kita bisa lihat ternyata masalah yang dihadapi Natalie di keluarganya itu penyebab dia ingin mengakhiri hidup dia. Dan lebih mirisnya lagi guys, jadi pada saat proses pengadilan Natalie ini, ayah Natalie ini juga masuk penjara karena masalah obat-obatan terlarang. Begitulah akhir dari kisah Natalie ini guys, yang sangat di luar dugaan atau sangat plot twist yang kita sangka-sangka. Shawn pelakunya ternyata orang lain yang bernama Lopez, yang mana sosok di sini terlihat dilindungi oleh Natalie sendiri. Tapi namanya hukum kan, Lopez akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 48 tahun. Anehnya lagi, keluarga Natalie ini tidak menerima kalau Lopez hanya dijatuhi hukuman selama 48 tahun penjara. Karena keluarga si Natalie Bollinger ini guys, maunya si Lopez ini menerima hukuman yang lebih dari itu. Nah di sini kan gue malah kasihan sama si Lopez, yang seorang, kalau gue nggak salah ya, dia ini cuma bekerja di toko pizza yang sedang membutuhkan uang, tapi dia malah dipenjara selama 48 tahun. Kan lama kan? Nah bagaimana menurut kalian dengan masalah Natalie mengakhiri hidupnya seperti ini? Dan apa komentar kalian guys?
tentang hukum terhadap si Lopez. Gue pengen tahu, komen di bawah. So, gue simpulkan ya, dari cerita ini, kalau kita punya masalah yang sangat berat ini, jangan sampailah mengakhiri hidup. Karena seperti yang kita tahu, masih banyak orang yang mempunyai masalah yang lebih dari masalah yang kita hadapi. Dan kita bisa serahkan semuanya kepada Tuhan. So, sekian dulu video kasus kriminal kali ini. Terima kasih. Bagi yang suka video ini, jangan lupa like, share, ataupun komen. Dan sampai jumpa di video kasus-kasus kriminal selanjutnya dengan saya Hari. Bye-bye.